Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semuanya ya. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang penggunaan will dan juga be going to. Karena kemarin masih banyak yang belum paham ya, jadi saya peringkas supaya lebih paham ya. Di sini kita langsung saja. Poin pertama, will ini artinya juga akan. Be going to artinya juga sama-sama akan. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kapan kita menggunakan will, kapan menggunakan be going to. Apa perbedaan penggunaan keduanya? Kan walaupun sama-sama artinya akan, tapi mereka juga punya perbedaan dalam penggunaannya. Nah, sebelum melanjutkan yang saya bilang kemarin, be going to. Nah, be yang ada di depan ini sebenarnya berubah-ubah menjadi is, am, atau are. Tergantung subjek pada kalimat nanti apa. Kalau subjeknya I, ya, maka yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang ini, am, ya. Kalau yang dipakai misalnya subjeknya she atau he atau nama orang satu, pakainya is. Kalau they lebih dari satu orang, pakainya are. Nah, berikutnya pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya kalau will itu hanya boleh diikuti oleh be. Huruf be ini, kata be ini tidak ismr ya, be saja, atau verb satu. Selain itu tidak boleh. Begitu juga dengan be going to. Setelah be going to di belakang sini, biasanya kalau tidak punya kata kerja memakai to be. Kalau punya kata kerja yang dipakai ya punya kata kerja tersebut. Nah, kita langsung saja ya pada penggunaan will dan juga be going to. Saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, jika kalimat tersebut itu menyatakan prediksi atau prediction, maka sampean boleh menggunakan will, boleh juga memakai be going to. Jadi pada soal biasanya dijawab 2. Satu kalimat memakai will dan satu kalimat memakai be going to. Contohnya ini misalnya ya, yang termasuk dalam prediksi. Contoh, maybe, mungkin Joko will arrive tomorrow. Mungkin Joko akan datang besok. Ini bisa iya, bisa tidak, makanya namanya prediksi, perkiraan. Ya, karena yang bilang bukan Joko ini, tapi kita yang bilang, saya yang bilang bahwa Joko akan datang besok mungkin. Mungkin saja, iya, mungkin tidak tahu. Yang tahu ya Joko sendiri. Yang berikutnya ini ya, subjek will langsung verb 1. Nah, kalau yang ini maybe Joko, seperti yang saya bilang tadi, be going to, be-nya berubah jadi is. Kenapa? Karena subjeknya Joko. Maka yang tepat adalah memakai is. Joko is going to. Verb satunya adalah arrive tomorrow. Mungkin Joko akan tiba besok. Nah, kalau kedua kalimat ini sama-sama menyatakan prediksi, maka sampean boleh memakai will, boleh memakai be going to, boleh, benar semuanya. Dijawab 2 gini ya. Terus jika, saya lanjutkan yang poin kedua ya. Poin kedua ini, jika kalimat tersebut menyatakan prior plan atau rencana yang akan kamu lakukan, maka ini hanya boleh menggunakan be going to. Rencana itu pola kalimatnya makanya be going to ya, nggak boleh pakai will. Contohnya ini ya, si A bilang, why did you buy this pen? Kenapa kamu membeli cat ini? Belinya sudah, karena sudah ada did, berarti dia ini lah tuku barangnya wes ada di rumah ya. Barangnya sudah ada di rumah, makanya si A tanya, kenapa kok kamu beli cat ini? Berarti kan sudah dibeli. Kalau sudah membeli berarti kan sudah merencanakan sesuatu. Maka si B menjawab, saya akan mengecat kamarku hari ini. Nah, nyapa wende ini kok beli cat kuwi? Nyapa kok tuku cat iki? Aku hari ini mau ngecat kamarku. Nah, B-nya berubah jadi M karena subjeknya I. I am going to paint my room today. Saya akan mengecat kamarku hari ini. Pada konteks kalimat seperti ini tidak boleh memakai will, tidak boleh sampean bilang I will paint my room today. Walaupun artinya sama tapi tidak tepat itu penggunaannya. Karena dia termasuk rencana, maka memakainya adalah be going to ini. Ya.
Sekarang yang poin ketiga. Jika menyatakan willingness itu apa tuh? Sesuatu yang spontanitas terjadi tanpa kita duga, tanpa kita rencana, tanpa kita prediksi kayak gitu ya. Maka kalau situasinya adalah berupa willingness ya, spontanitas, maka hanya boleh memakai will, tidak boleh memakai be going to. Contoh konteks kalimatnya seperti ini. Misal si guru dan murid, gurunya bilang, siapa yang ingin mengerjakan soal ini, tugas ini? Terus ada murid yang jawab, I will do it, sir. Jadi di sini memakainya adalah will, ini verbnya. Kenapa memakai will? Karena termasuk willingness. Misal ada lagi contohnya, ada barang temanmu jatuh klodak. Don't worry, I will take it. Akan saya ambilkan. I will take it. Karena apa? Spontanitas. Ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal langsung ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan latihan soal. Misal di soal seperti ini, bentuk soalnya seperti ini. Dina bilang, I feel so cold right now. I feel so cold right now. Saya merasa sangat dingin sekarang. Swati jawab spontan dengan jawab, I make membuat secangkir teh panas untukmu. Nah, kalau ada konteks seperti ini namanya apa? Spontanitas kan, willingness. Apa direncanakan ini? Tidak. Apa diprediksi ini? Tidak. Maka kita harus cara mengerjakannya, lihat dulu konteksnya. Konteks kalimat ini itu termasuk kategori mana? Sampean sebelum mengerjakan harus tahu dia masuk kategori mana? Willingness, prediction, ataukah rencana. Pada kalimat nomor 1 ini dia adalah willingness. Karena si Dina bilang merasa dingin, maka spontan Wati membuatkan teh panas untuk dia. Karena willingness hanya boleh memakai will, sehingga jawabannya I isi titik-titik adalah will make. Ke belakangnya sama. Ya, paham ya? Contoh yang kedua, Rudy dan Adi. Rudy bilang, where is Joanna? Di mana Joanna? Will she come? Apa dia akan datang? Karena Adi tidak tahu ya, dia bilang, I think, saya rasa, saya kira dia titik-titik datang segera. Nah, masuk kategori mana? Benar. Maksudnya adalah prediksi, kira-kira, memperkirakan. Karena kira-kira, maka boleh memakai will dan juga boleh memakai be going to. Kalau memakai will, jawabannya adalah setelah subjek langsung will. She will, verb satunya ini come ya, langsung she will come. Ya, kalau sampai memilih menjadi be going to be dari she adalah is ya, yang boleh adalah is, maka berubah menjadi is going to, verbnya apa? Ditulis come. Jadi ini satu kesatuan, satu paket, is going to come. Maksudnya prediksi, jadi jawabannya dua, boleh pakai will, boleh pakai be going to. Ya. Sekarang situasi yang ketiga, coba dilihat sini. Ani bilang, where do you want to go tonight? Kemana kamu akan pergi malam ini? Si Roma menjawab, saya titik-titik pergi ke SLG with my mom, dengan ibuku. Maka kalau ada situasi seperti ini, kamu harus menentukan dia masuk kategori mana, rencana, prediksi, ataukah spontanitas. Ini adalah rencana karena dia yang bilang sendiri, aku arepe pergi neng SLG. Karena dia rencana hanya boleh memakai be going to, sehingga be-nya berubah menjadi apa? Kalau subjeknya I berubah jadi am. I am going to, verbnya apa? Go. Ini sudah ada going, ini go, beda. Kalau yang ini going to, ini sudah satu kesatuan, artinya akan. Nah, go yang ini adalah verbnya. Jadi ditulis ulang ya. Where do you want to go tonight? I am going to go to SLG with my mom. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Salam semangat, tetap belajar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.